Sadar nggak sih kalian ada negara yang kalau menjelang laga, sibuk bukan di lapangan tapi malah di balik layar? Kita bicara soal China, negara yang kali ini lagi-lagi bikin manuver jelang pertandingan penting melawan timnas Indonesia. Dan jujur aja, kelakuan mereka mulai mengingatkan kita pada drama klasik ala Bahrain. Dengan selalu ada aja permintaan aneh-aneh. Padahal dulu kita sebagai tim tamu cuman bisa nurut mereka sampai ke kota Qingdao. Sekarang media China Sohu menyebut bahwa Federasi Sepak Bola Asia alias AFC sengaja menguntungkan timnas Indonesia melalui pemilihan wasit untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan China. Sehingga dengan tegas meminta pihak federasi buat komplain untuk kemudian merevisi persoalan semua pengadil lapangan. Lah enak aja. Di satu sisi para tim kepelatihan Garuda ini benar-benar sangat menggoda di Eropa, padahal sudah jelas punya kontrak dengan PSSI. Tapi kabar terbaru masih ada klub yang mendekat. Di mana kabarnya Alex Pastor menjadi kandidat pelatih klub papan atas Eredivisie yang langganan masuk Liga Champions. Tapi kenapa bisa para pelatih Garuda sangat menarik klub-klub Eropa? Dan bagaimana soal protes China? Let's go, kita bahas satu persatu. Dua laga terakhir menjadi fokus utama Garuda dalam sebulan ke depan. Menghadapi China maupun Jepang, sama pentingnya untuk perjalanan Garuda menuju Piala Dunia. Setiap poin bakal menambah nyawa yang bakal meningkatkan keuntungan tersendiri. Dan yang menjadi target utama, jelas 3 poin atas China, nggak bisa dinego lagi. Walaupun nggak bakal mudah, tapi inilah jalan terbaik buat setidaknya lanjut ke round 4. Tekanan jelas ada, tapi dukungan adalah senjata terbesar. Mengingat besarnya bobot pertandingan ini, beban mental dan tekanan yang dirasakan pemain pasti 2 kali lipat. Dan karena itulah, dukungan supporter menjadi kunci. Kabar baiknya, fans Garuda tak main-main soal dukungan. Tiket yang dijual oleh PSSI sudah 100% ludes. War tiket fase kedua kemarin bahkan hanya butuh hitungan jam untuk habis. Tribun GBK akan merah, La Grande Indonesia, salah satu barisan supporter paling loyal, menyebut sudah bersiap menyulap atmosfer stadion menjadi neraka bagi tim tamu. Katanya akan ada beberapa kejutan yang sudah disiapkan, meskipun masih dalam pantauan ketat FIFA. Maklum, Indonesia masih dalam tahap pemulihan pasca sanksi. Selama semuanya tertib dan tidak kelewatan batas, semestinya semua aman-aman aja. Dan tamu juga punya jatah. Kubu tim nasional China dilaporkan telah mendapatkan jatah 3.000 lembar tiket untuk para pendukung mereka. Secara regulasi itu sah-sah saja. Setiap negara berhak mendapatkan alokasi kursi untuk pendukungnya dalam laga tandang. Dan sebenarnya itu bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan. Tapi yang bikin kuping panas bukan soal tiket, melainkan kekuatan media-media China yang makin hari makin mirip dengan sebut saja media Vietnam. Di mana media China bernama Sohu baru-baru ini mengeluarkan artikel yang bikin dahi berkerut. Mereka menuduh bahwa Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC dengan sengaja menunjuk wasit yang dianggap berpihak kepada timnas Indonesia. Wasit yang dimaksud Rustam Lutfulin dari Uzbekistan. Menurut mereka, penunjukan ini adalah bagian dari strategi licik AFC untuk mendukung Indonesia. Dalam artikelnya mereka menyebut Rustam sebagai master kartu, wasit yang gemar mengeluarkan kartu kuning dan merah. AFC menggunakan tipu daya. Mereka menunjuk wasit untuk pertandingan China melawan Indonesia adalah Rustam dari Uzbekistan. Perlu disebutkan Rustam adalah master kartu. Pengaturan seperti itu mungkin merupakan tipuan AFC, tulis media Sohu. Tudingan ini jelas mencerminkan ketakutan. Karena saat lawan sudah sibuk mengatur narasi sebelum bola digulirkan, itu tanda bahwa mereka mulai goyah. Menariknya hingga detik ini, pihak Federasi Sepak Bola China belum mengambil langkah apapun soal tuduhan yang dilempar medianya sendiri. Belum ada protes resmi, belum ada surat keluhan yang dikirimkan ke AFC. Masih sebatas opini liar yang dilempar ke publik tanpa disertai sikap organisasi. Dan justru ini yang harus diwaspadai.
Karena bisa jadi tekanan ini adalah bagian dari strategi mereka untuk mempengaruhi opini publik dan ofisial pertandingan sebelum laga benar-benar dimulai. Karena dulu pas leg pertama juga gitu sih cuy. Mereka emang jagonya memainkan drama antar media. Lebih jauh, gempuran dari media-media negeri tirai bambu terhadap timnas Indonesia tampaknya tak punya rem. Bukan cuma soal pertandingan, tapi segala sisi luar lapangan pun dijadikan sasaran. Dari komposisi skuad, jumlah pemain naturalisasi, hingga soal jatah tiket untuk pendukung mereka yang katanya terlalu sedikit. Salah satu artikel bahkan menyebut bahwa meskipun banyak pemain naturalisasi, tak ada yang luar biasa di timnas Indonesia. Namun bukan cuma media China yang ramai, dari Eropa, tepatnya Belanda, kabar mengejutkan datang, di mana asisten pelatih timnas Alex Pastoor disebut-sebut menjadi salah satu kandidat pelatih kepala Ajax Amsterdam untuk musim 2025-2026. Namanya pertama kali muncul dalam laporan Football Zone, media terkemuka di Belanda, yang menyusun daftar 11 pelatih potensial pengganti Francesco Farioli, yang resmi berpisah dari Ajax setelah satu musim yang gagal total. Jadi musim ini Ajax tidak meraih satupun trofi, gagal di Liga, kalah bersaing dengan PSV Eindhoven, dan performa yang tak kunjung stabil membuat mereka harus merombak skuad pelatih. Di antara nama-nama besar lain, muncul Alex Pastoor, pelatih berusia 58 tahun yang kini bahu-membahu bersama Patrick Kluivert, Jordi Cruyff, dan Simon Tahamata membangun fondasi sepak bola Indonesia. Pastoor dalam wawancara sebelumnya memang pernah menyebut mimpinya melatih Ajax. Tapi hingga kini mimpinya belum kesampaian. Justru saat ia bekerja jauh di Asia bersama timnas Indonesia, namanya kini mulai masuk radar klub raksasa Eropa. Namun tenang, komitmen Pastoor tidak perlu diragukan. Ia masih terikat dengan PSSI hingga 2026. Dan melihat lingkaran kerja yang ia miliki di timnas saat ini, orang di timnas mainnya sama orang-orang hebat semua, kayak Jordi Cruyff, Patrick Kluivert, termasuk yang terbaru ada Simon Tahamata. Circle yang penuh nama-nama top Eropa, sulit membayangkan ia akan pergi dalam waktu dekat. Di sisi lain, kita bergeser ke pemain. Ada kabar positif sekaligus getir dari Eropa. Kiper utama timnas, Emil Audero, dipastikan akan bisa memperkuat Indonesia saat menghadapi China 5 Juni nanti. Kenapa? Karena klubnya Palermo resmi gagal lolos ke semifinal playoff promosi Serie A setelah kalah 0-1 dari Juve Stabia. Kekalahan itu memang menyakitkan bagi Palermo dan Emil secara pribadi, tapi ada hikmah terselip untuk timnas. Dengan absennya Martin Paes karena akumulasi kartu, kehadiran Emil Audero akan sangat krusial untuk menjaga ketenangan di bawah mistar Garuda. Namun tidak semua kabar datang dengan senyuman. Satu nama penting di lini belakang, Mitch Hilgers, justru bikin jantung para fans berdebar. Back FC Twente tersebut ditarik keluar lebih awal saat menghadapi Ajax Amsterdam di pekan terakhir Eredivisie. Awalnya publik mengira pergantian itu hanya rotasi biasa, tapi ternyata pelatih Twente, Joseph Oosting, mengungkap dua alasan. Pertama, performa Hilgers dinilai kurang maksimal dan dianggap sebagai penyebab terciptanya gol pembuka Ajax lewat Jordan Henderson. Kedua, Hilgers ternyata mengalami masalah fisik, tepatnya ketegangan di hamstring dan selangkangannya. Dia juga tidak tampil baik dan dia sendiri tahu itu. Tapi dia juga merasakan sedikit ketegangan di hamstringnya. Itu ada hubungannya dengan itu. Tapi lebih dengan selangkangannya yang kaku, kata pelatih Joseph Oosting usai pertandingan Ajax versus Twente. Masalah ini tentu bikin was-was,
karena waktu pemulihan menuju laga melawan China tinggal hitungan hari. Jika cedera ini tergolong serius, maka timnas akan kehilangan salah satu bek lagi buat matchday. Tapi sepertinya masih bisa, setidaknya buat lawan Jepang lah. Dan Meis akan tetap terbang ke tanah air, mengingat punya waktu luang yang banyak di FIFA Matchday. Pada akhirnya, terlepas dari drama media, godaan Eropa, dan masalah cedera, 3 isu besar yang kini mengelilingi skuad Garuda menjelang laga paling penting tahun ini. Tapi begitulah sepak bola modern. Tekanan itu datang dari segala arah, di dalam dan di luar lapangan. Yang terpenting adalah bagaimana semua elemen pemain, pelatih, dan supporter tetap satu suara. Bahwa misi utama tak berubah untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Laga melawan China akan jadi awal. Dan dari sanalah jalan panjang itu akan diuji.